Perang Troya adalah salah satu perang paling legendaris dalam mitologi Yunani. Konflik ini diyakini terjadi di kota Troya, yang terletak di wilayah yang sekarang disebut Turki, sekitar abad ke-12 atau ke-13 sebelum Masehi. Berikut adalah uraian sejarah Perang Troya. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Perang Troya dimulai karena perseteruan di antara dewa-dewi. Dewi Eris, Dewi Pertikaian, tidak diundang ke pesta pernikahan Peleus dan Thetis. Eris marah dan melemparkan sebuah apel emas bertuliskan, untuk yang tercantuk, ke tengah para tamu pesta. Tiga dewi, yaitu Hera, Athena, dan Aphrodite, menginginkan apel tersebut. Mereka meminta Zeus untuk menjadi juri dan memutuskan siapa yang tercantuk di antara mereka. Tetapi Zeus menolak karena takut menimbulkan kemarahan. Zeus kemudian menyerahkan keputusan kepada Paris, pangeran muda Troya. Para dewi mencoba menyuap Paris dengan berbagai janji. Hera menawarkan kekuasaan, Athena menawarkan kebijaksanaan, dan Aphrodite menawarkan cinta dari wanita paling cantik di dunia. Paris memilih Aphrodite sebagai pemenangnya, karena ia tergoda oleh tawaran untuk memiliki cinta dari Helen, istri Menelaos, Raja Sparta, yang terkenal sebagai wanita tercantuk di dunia. Keputusan ini memicu perseteruan panjang antara para dewi. Sesuai janjinya, Aphrodite membantu Paris bertemu dengan Helen. Dengan bantuan dewi itu, Paris berhasil membawa Helen ke Troya, meninggalkan Menelaos yang marah dan merasa dipermalukan. Menelaos meminta bantuan saudaranya, Agamemnon, Raja Mycenae, untuk merebut kembali Helen. Agamemnon setuju, dan mereka mengumpulkan sekutu dari seluruh Yunani, termasuk prajurit-prajurit terkenal seperti Achilles, Odysseus, dan Ajax. Dengan kekuatan gabungan, Yunani melancarkan ekspedisi besar-besaran ke Troya. Pasukan Yunani ini berjumlah ribuan dan terdiri dari berbagai kerajaan di Yunani, menunjukkan besarnya dukungan untuk Menelaos. Para dewa-dewi Yunani juga ikut campur dalam perang ini. Beberapa mendukung Troya, seperti Aphrodite, Apollo, dan Ares, sementara yang lain berpihak kepada Yunani, seperti Hera, Athena, dan Poseidon. Perang Troya berlangsung selama 10 tahun, kedua belah pihak mengalami banyak korban dan pertempuran yang berlangsung lama dan melelahkan. Troya dikenal sebagai kota dengan pertahanan kuat dan tembok-temboknya hampir mustahil untuk ditembus. Pertempuran demi pertempuran terjadi antara para pejuang Troya dan Yunani. Salah satu pertempuran terbesar adalah pertarungan antara Achilles dan Hektor, pahlawan terbesar Troya. Hektor adalah putra Raja Priam dari Troya dan merupakan pemimpin pasukan Troya. Di lain pihak, Achilles adalah prajurit paling kuat di pihak Yunani dan memiliki kemampuan bertarung yang hampir tak tertandingi. Dalam pertempuran legendaris, Achilles berhasil mengalahkan Hektor dan membunuhnya. Kemudian, Achilles menyeret tubuh Hektor di belakang keretanya sebagai bentuk penghinaan. Hal ini sangat melukai keluarga Hektor, terutama Raja Priam. Raja Priam, dengan keberanian luar biasa, mendatangi Achilles dan memohon agar tubuh Hektor dikembalikan kepadanya. Achilles tergerak oleh permintaan Priam dan akhirnya mengembalikan tubuh Hektor. Salah satu bagian penting dalam perang ini adalah kematian Achilles. Menurut legenda, Achilles tidak terkalahkan kecuali di tumitnya, yang menjadi kelemahannya karena saat kecil ia dicelupkan ke sungai Styx namun tumitnya tidak tersentuh air tersebut. Achilles akhirnya tewas ketika Paris, dengan bantuan dewa Apollo, menembakkan panah yang tepat mengenai tumitnya. Kematian Achilles menjadi pukulan besar bagi pihak Yunani. Setelah 10 tahun berperang, Yunani merencanakan strategi licik untuk menaklukkan Troya. Mereka membuat kuda kayu raksasa yang disebut kuda Troya dan meninggalkannya di luar gerbang kota, berpura-pura menyerah dan mundur. Pasukan Yunani mengosongkan kamp mereka dan pura-pura berlayar pergi. Orang-orang Troya mengira perang telah usai dan membawa kuda Troya masuk ke dalam kota sebagai tanda kemenangan. Namun, di dalam kuda Troya terdapat prajurit-prajurit pilihan Yunani yang dipimpin oleh Odysseus. Pada malam hari, ketika semua orang Troya tertidur, para prajurit ini keluar dari kuda tersebut dan membuka gerbang kota.
Pasukan Yunani yang telah menunggu di dekat kota segera masuk dan menyerang Troya. Kota Troya akhirnya jatuh, dan banyak penduduknya yang terbunuh atau ditangkap. Helen berhasil ditemukan dan dibawa kembali ke Sparta oleh Menelaos. Banyak pahlawan Yunani yang mengalami nasib tragis, dan beberapa dari mereka menghadapi perjalanan pulang yang panjang dan berbahaya. Salah satu kisah paling terkenal setelah perang ini adalah perjalanan pulang Odysseus yang penuh dengan rintangan dan cobaan. Kisah ini diceritakan dalam epik Odyssey, karya Homer. Troya dihancurkan dan menjadi puing-puing, hanya sedikit yang selamat, dan sebagian besar keluarga kerajaan terbunuh atau dijadikan tawanan oleh pihak Yunani. Beberapa dewa merasa kecewa dengan kehancuran Troya dan menghukum para prajurit Yunani. Banyak dari mereka yang menghadapi nasib buruk dalam perjalanan pulang atau setelah sampai di kampung halaman mereka. Di sisi lain, kisah Helen menjadi legenda tersendiri. Meski menjadi sebab perang, ia tetap dihormati sebagai wanita cantik yang memiliki nasib tragis. Keberadaan Troya sebagai kota nyata menjadi misteri selama berabad-abad. Pada abad ke-19, seorang arkeolog bernama Heinrich Schliemann menemukan situs arkeologi di wilayah yang diyakini sebagai lokasi Troya kuno. Penemuan Troya mengonfirmasi bahwa kota ini memang pernah ada, meski cerita perang Troya dalam mitologi mungkin lebih banyak merupakan legenda dibandingkan catatan sejarah. Perang Troya menjadi simbol dari perseteruan, pengkhianatan, cinta, dan kehancuran. Kisah ini menginspirasi banyak karya sastra dan seni dari zaman kuno hingga modern. Epik Iliad, karya Homer menjadi sumber utama yang menceritakan kisah perang Troya. Epik ini bukan hanya menggambarkan pertempuran tetapi juga menyoroti emosi, kehormatan, dan harga diri para pahlawan. Selain itu, perang Troya menunjukkan dampak perang tidak hanya bagi yang terlibat langsung tetapi juga bagi keluarga, kota, dan seluruh kebudayaan yang menjadi bagian dari kisah tersebut. Hingga saat ini, Perang Troya masih menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam mitologi Yunani, menggambarkan bagaimana cinta, persaingan, dan kehormatan dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan berdampak luas.